Yo, kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita berada di series spesial Ramadan yang saya beri judul Kurikulum Ramadan, yang akan membuat kalian menjadi lebih baik dengan mengikuti kurikulum ini. Dan kurikulum ini tuh ya sebenarnya nggak lekang dimakan waktu sih. Jadi Ramadan tahun 2020, 2021, 2022 sampai nanti mungkin ila yaumil qiyamah itu mungkin ini masih relevan seperti itu ya. Jadi yang namanya Ramadan ini nanti kita akan kurikulumnya itu akan kita bagi menjadi 5. Jadi ketika kalian Ramadan, kalian harus mendapatkan 5 ini untuk mencapai, bukan kesempurnaan sih, maksimal. Apa maksimal? Kemaksimalan. Ya pokoknya mencapai sesuatu yang maksimal di bulan Ramadan ini, maksimal dalam pahalanya, maksimal dalam perubahan dirinya, maksimal dalam pokoknya maksimal saja, sehingga ketika kalian di situ keluar atau mungkin bulan Ramadan ini sudah habis, kalian kalau menjalankan 5 hal ini, maka kalian mungkin bisa disebut dengan sukses. Jadi judulnya mungkin bisa dibilang jadi 5 sukses Ramadan. Oke. Dan ini nggak akan saya bahas dalam satu video langsung ya, tetapi nanti bertahap. Karena saya yakin ketika kalian mendengarkan video ini, kalian harus mempunyai insight-insight yang bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ketika kita langsung membuat sebuah statement, kalian harus 5 sukses Ramadan. Kalau dalam satu video langsung dibahas seperti itu, nanti pastinya kalian bakal lupa, dan kalau terlalu besar seperti itu terkadang tidak ada insight-insight yang bisa kalian terapkan. Nah, oke, seperti itu. Dan yang pertama kita sebut 5 sukses Ramadan. Sukses yang pertama adalah kalian harus bisa berpuasa dengan sempurna. Oke, nggak ada yang berpuasa dengan sempurna, meskipun manusia sesoleh apapun kecuali Nabi Muhammad, nggak ada yang bisa berpuasa dengan sempurna ya. Kan karena yang namanya puasa adalah menahan hawa nafsu kalau secara full ya. Pengertiannya secara full menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai ke ke tenggelamnya matahari, dari imsak sampai maghrib. Nah, itu menahan hawa nafsu. Dan yang namanya manusia pasti memiliki nafsu. Kalau kalian nggak memiliki nafsu, kalian bukan manusia dong. Mungkin malaikat atau pokoknya nggak memiliki nafsu. Mungkin meja, kursi, itu kan nggak memiliki nafsu. Nah, tetapi ketika kita berpuasa, kita dituntut untuk menahan hawa, bukan menghilangkan loh ya, tapi menahan. Menahan ini ya kalau air mengalir di sungai gitu ya, ditahan itu di bendung, bukan dibalikan ke hulu ya. Mustahil kalau dibalikan ke hulu kan ya, kalau di bendung kan bisa. Nah, kita diwajibkan untuk menahan hawa nafsu tersebut, sehingga hawa nafsu yang biasanya kita umbar ini, insting-insting binatang yang biasanya kita lakukan, itu menjadi lebih terkondisi. Contoh ya, insting makan ketika lapar, minum ketika haus. Insting berkembang biak itu juga merupakan insting. Berhubungan seks itu juga merupakan insting, karena itu yang mendukung kehidupan binatang. Kalau binatang nggak punya insting berkembang biak, ya habis dikebiri mungkin ya nggak lestari jenisnya. Nah, terus insting-insting yang lain, contohnya insting manusia yang di situ jelek. Apa sih jelek itu ya? Contohnya kayak membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu kan insting-insting seperti itu yang harus kita tahan. Nah, memang sih mustahil untuk kita menahan semua insting kita tersebut. Insting kita untuk makan itu mustahil untuk ditahan semua. Ya, buktinya kalian harus berbuka pada waktu maghrib kan. Insting untuk berkembang biak juga mustahil untuk ditahan. Buktinya turun surat Al-Baqarah yang di situ memberikan kemurahan tentang berhubungan badan di malam hari. Itu kan insting-insting manusia itu memang sulit untuk ditahan. Ya sama seperti sungai seperti itu. Sungai itu agak sulit untuk ditahan sih, tetapi ketika ditahan pasti nanti akan meluber. Nah, kita di sini bukan disuruh untuk menghilangkan nafsu tersebut, tapi untuk menahannya. Jadi bagaimana caranya biar ini itu terkendali meskipun tidak hilang. Nah, itu adalah bagaimana caranya ini terkendali meskipun tidak hilang. Nah, kalau sungai ya, kalau kalian tahan terus, pasti luber, atau enggak kalau gitu bendungannya yang jebol, atau ya akan ada bencana lain yang kalau kalian tahan secara
secara kayak terus menerus ditahan, bener-bener ditahan tanpa terkendali, itu kan ya jebol. Tapi ketika kalian di situ cerdik dalam menahannya, sungai itu mungkin bisa menjadi pembangkit listrik, bisa menjadi penggerak kincir air, itu juga bisa disebut pembangkit listrik juga, dan menyimpan energi potensial yang sangat besar sungai itu, meskipun kalian menahan sungai tersebut. Nah, sama seperti puasa, hawa nafsu ini juga ditahan. Kalau kita tahan dengan cerdik, kita bakal bisa mendapatkan pahala yang sangat besar, potensial yang sangat besar. Dan dengan menahan emosi ini, kita bisa mencapai sebuah pribadi yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya mungkin sebelumnya kalian suka marah-marah, tetapi kemudian karena kalian menahan hawa nafsu kalian untuk tidak marah-marah, sehingga menjadi pribadi yang lebih pemaaf, yang mungkin kalian awalnya itu mudah stres karena tekanan, tetapi karena kalian menahan hawa nafsu kalian untuk tidak terlalu tertekan dengan pekerjaan atau dengan yang lain itu, sehingga kalian bisa tenang dalam menghadapi hidup. Nah, itu adalah menahan hawa nafsu. Itu adalah manfaat dari menahan hawa nafsu sendiri. Nah, sekarang kita ini di bulan puasa ini bener-bener difasilitasi untuk menahan hawa nafsu kita. Dan ketika kita melakukannya dengan cerdik, menahan hawa nafsu ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik kan ya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menahan hawa nafsu ini sehingga ketika kita berpuasa lebih sempurna, mendapatkan pahala yang besar, dan kemudian mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Caranya adalah ada beberapa cara sih sebenarnya. Yang pertama adalah ingatkan diri kalian bahwa diri kalian itu puasa. Nah, ingatkan diri kalian bahwa diri kalian itu berpuasa. Ketika di dalam hadis Nabi, di situ disebutkan bahwa ketika ada seorang yang berpuasa kemudian dicela, entah dicela dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dijailin atau digodain dan lain sebagainya, maka ucapkanlah inni shaimun. Nah, kalau mungkin di dalam self improvement atau dan yang lain sebagainya, pengembangan diri, itu dinamakan dengan gratifikasi kenikmatan. Aku lupa bahasa Inggrisnya apa, tapi kayak gratifikasi gitu sih. Tapi gratifikasi itu bukan dihukum ya. Udah biarin. Pokok intinya kita menunda kenikmatan dengan mengingatkan kepada diri kita, oh iya, nanti maghrib saya buka. Nah, itu kan menunda kenikmatan. Jangan makan sekarang. Atau mungkin saya lagi berpuasa ini, maka jangan sampai menggunjing teman saya karena saya akan mendapatkan pahala puasa yang besar. Sayang dong kalau pahala puasa yang besar ini bisa lebur hanya dengan saya menggunjing, hanya dengan kenikmatan sementara menjelek-jelekkan teman saya. Nah, itu yang pertama adalah ingatkan diri kalian bahwa kalian itu berpuasa. Dan ketika kalian berpuasa, kalian harus berlaku yang sangat baik dan memaksa diri kalian untuk berlaku yang sangat baik. Kalian ketika lapar gak boleh makan, ketika haus gak boleh minum, ketika ingin marah kalian gak boleh menampakkan kemarahan kalian, ketika kalian bertemu teman itu gak boleh menggosip atau menjelek-jelekkan kawan, ketika kalian bertemu sesuatu yang merangsang itu kalian gak boleh terangsang ya, dan seperti itulah. Itu adalah berpuasa, seni untuk menahan diri dalam berpuasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah biasakan untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Emosi itu bukan sebuah pemikiran ya. Emosi itu adalah sebuah respon dari tubuh kepada hal yang terjadi kepada kita. Jadi contohnya ketika ada makanan, yang namanya emosi ketika melihat makanan itu pasti ngiler. Kalian kalau gak ngiler, bukan manusia kalian. Ketika melihat makanan itu air liur bisa keluar sendiri gitu loh. Terus kemudian ketika ada orang yang merendahkan kita, lah kemudian emosinya kita itu adalah marah pastinya. Dan ketika ada orang yang di situ lebih jelek daripada kita, emosi kita itu adalah untuk menunjukkan kejelekan orang tersebut kepada orang lain. Nah, jadi emosi ini kayak nggak bisa dihindarkan. Itu adalah sebuah respon dari tubuh kita kepada orang lain, dari tubuh kita kepada orang lain. Nah, itu kepada orang lain, kepada lingkungan. Nggak bisa dihindarkan kalian. Iya, nggak bisa dihindarkan perasaan marah, perasaan bersalah, perasaan ingin makan. Itu nggak bisa dihindari dong. Nah, bagaimana cara kita menghindari? Ya, kita menghindari rangsangan dari lingkungan tersebut. Jadi biasakanlah ketika kalian di situ dalam kegiatan sehari-hari,
kelilingilah diri Anda dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misal dengan beribadah atau mungkin tidur. Ya tidur itu kalau tidurnya orang puasa kan beribadah ya. Atau mungkin kalau ngabuburit ya jangan ngabuburitnya dengan melihat video porno. Apa cuma melihat video porno itu kan meningkatkan hasrat seksual, dan itu ya memang nggak bisa dihindari juga. Jadi yang kedua adalah kelilingilah atau lakukanlah dengan kegiatan positif. Dan yang ketiga adalah jangan bengong. Iya, jangan bengong. Maksudnya jangan bengong itu ketika kalian itu, pikiran kalian itu kosong dan wondering. Maksudnya wondering itu angan-angan. Oh kayak gini. Itu kecenderungan kita itu mengakumulasi semua pengalaman yang ada dalam sebuah khayalan. Contohnya kalau kalian di situ sehari-harinya itu kayak sudah puas untuk menggosip, ya pasti kalian menghayalnya itu tentang gosip yang kalian amati gitu loh. Ketika kalian mungkin ya kalau dipositifkan yang mungkin ketika kalian di situ seorang pengusaha ya, dari dulu menjadi seorang pengusaha, ya pasti kalian menghayal itu ya menghayal tentang usaha. Wah, usaha saya biar sukses gimana ya. Tapi ketika kalian seorang yang mungkin pecandu video porno, ya khayalannya ya akan jauh-jauh dari situ. Jadi karena mungkin dalam dunia saat ini itu banyak banget kejelekan ya. Maka mungkin dengan itu bengong itu akan malah memasukkan banyak sekali emosi negatif yang di situ dapat menghilangkan pahala dari puasa. Nah, oke. Mungkin seperti itu 3 tips untuk kurikulum yang pertama, yaitu 5 sukses Ramadan. Kalian harus menyukseskan puasa kalian. Ketika puasa kalian sukses, kalian bisa mendapatkan pahala yang besar dan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu konten-konten spesial Ramadan di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan jangan lupa terus praktekkan tips dan trik ini sehingga kalian menjadi pribadi yang lebih baik dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Sampai jumpa.